Di balik indahnya ombak yang bergulung di pesisir Indonesia, tersimpan warisan budaya yang kaya akan makna dan kearifan lokal. Setiap tahun, masyarakat pesisir menggelar sebuah tradisi sakral, yaitu hajat laut. Bukan sekadar upacara, ini adalah bentuk syukuran dan penghormatan kepada laut sumber kehidupan mereka. Tradisi hajat laut merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pangandaran. Hajat laut di Pantai Pananjung merupakan tradisi tolak bala, penangkal dan meminta kedamaian, kemakmuran kepada penguasa pantai selatan yakni Nyi Roro Kidul. Bentuk ritual serta kegiatan acara ini memiliki makna tertentu bagi manusia maupun kelestarian lingkungan hidup di kawasan tersebut. Tidak ada yang tahu terkait kapan pertama kali tradisi ini dilaksanakan. Yang jelas sudah dilaksanakan dan diwariskan sejak dahulu oleh nenek moyang kita. Apabila ritual ini tidak dilakukan, dipercayai atau datangnya suatu bencana yang tidak diinginkan, diadakan tradisi ini, masyarakat percaya bahwa keterbatasan manusia dapat diatasi dengan cara meminta bantuan atau keterlibatan para leluhur, makhluk halus maupun roh halus. Tetapi, kini hajat laut mengalami perubahan fungsi. Kegiatan yang dahulu mempunyai makna sebagai tolak bala dan meminta perlindungan pada penguasa pantai selatan berubah menjadi kegiatan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur nelayan atas hasil tangkapan ikan yang melimpah selama setahun ke belakang. Selain itu, fungsi ritual dalam kegiatan ini telah berubah menjadi fungsi budaya dan hiburan. Kegiatan hajat laut awalnya dilaksanakan sederhana menjadi berbeda setiap tahunnya. Selain larung dongdang yang menjadi acara inti, sekarang ada beberapa rangkaian acara seperti hiburan kesenian Sunda. Tradisi ini dilaksanakan setahun sekali pada bulan Suro. Biasanya acara ini dilakukan pada hari Jumat Kliwon, tetapi ada hari lain yang biasa menjadi pilihan selain di hari Jumat Kliwon. Yang terpenting masih di bulan Suro atau bulan Muharram. Prosesi tradisi hajat laut dimulai dari panitia hajat laut mengumumkan kepada masyarakat desa Penanjung secara lisan dengan menggunakan pengeras suara dan mengelilingi kampung memberitahukan pelaksanaan tradisi tahunan yakni hajat laut yang bertepatan di pantai pesisir. Setelah pemberitahuan akan diadakan tradisi hajat laut, para nelayan besoknya tidak diperbolehkan melaut selama seminggu yakni 4 hari sebelum dan 3 hari sesudah acara dimulai. Kedua, persiapan dan perlengkapan hajat laut dimulai dari jempana atau dongdang yang nantinya akan dihias dan digunakan untuk tempat penyimpanan berbagai sesajen dan hasil bumi yang akan dilarung. Dongdang yang biasanya dihiasi dengan sakral dibawa dan disimpan di pendopo desa Pananjung. Kemintan yakni menjaga dongdang semalaman tanpa tidur hingga pagi secara bergantian oleh tim khusus yang dipersiapkan oleh panitia. Selama kegiatan kemintan di lokasi tersebut akan ditampilkan kesenian buhun dan sawala budaya. Kirap dongdang akan diikuti oleh sesepuh adat, pupuhu lembur, tokoh masyarakat, warga dan pihak-pihak yang mau berpartisipasi. Berangkat dari pendopo ke lokasi utama. Larung dongdang merupakan acara inti dari upacara hajat laut dan dilakukan di tengah laut. Larung dongdang adalah kegiatan menenggelamkan sesaji yang diiringi oleh perahu-perahu hias nelayan dengan berkonvoi mengikuti perahu yang membawa dongdang ke tengah laut di lokasi yang sudah ditemukan. Dongdang berada di perahu inti yang di dalamnya ada sesepuh atau tokoh masyarakat, sedangkan warga masyarakat yang ingin mengikuti prosesi larung menaiki perahu-perahu lain. Doa bersama akan dilakukan ketika dongdang dilarung ke tengah laut. Doa bersama dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan dan berlangsungnya prosesi inti hajat laut yang sudah berjalan lancar. Cucurak adalah istilah untuk makan bersama setelah acara doa bersama. Setelah prosesi larung dongdang di tengah laut, para peserta berkumpul di lokasi semula, duduk beralaskan tikar di sepanjang pesisir atau di jalan. Setelah prosesi larung sesaji, diadakan berbagai hiburan rakyat seperti pagelaran seni tradisional, wayang golek, tari-tarian, hingga lomba perahu hias. Dalam larung dongdang memiliki makna sebagai wujud syukur kepada Maha Kuasa dan memiliki fungsi transenden dibuktikan dengan melewati larung sesajen, nyesa-nyesa karnu sejen, bermakna sajen, ajian, atau ajaran yang tunggal atau menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesajen mengisyaratkan bahwa keganasan atau kedinamisan alam dapat diatasi atau ditangani dengan upaya menyatukan diri dengan alam, bukan dengan cara merusak atau menguasai alam.
Tradisi ini menunjukkan bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari alam semesta yang bergantung pada kemurahan Tuhan. Laut dipandang sebagai sumber kehidupan yang harus dihargai dan dijaga. Tradisi ini menanamkan kesadaran bahwa hasil laut tidak dapat dieksploitasi secara berlebihan. Sebagai simbol keseimbangan ekosistem, larung sesaji melambangkan memberi kembali kepada alam. Masyarakat nelayan menganggap laut sebagai roh penjaga yang harus dihormati. Filosofi ini menciptakan sikap bijak dalam memanfaatkan sumber daya laut. Tradisi ini mengingatkan bahwa laut bukan hanya sekadar sumber ekonomi, tetapi juga habitat makhluk hidup yang harus dijaga keseimbangannya. Hajat laut mencerminkan struktur sosial yang kuat, nilai-nilai kebersamaan, dan pembagian peran yang jelas di masyarakat pesisir. Dalam konteks ini, organisasi tradisi hajat laut tidak hanya berfungsi untuk mengatur jalannya acara, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang lebih dalam terkait tata kelola komunitas dan hubungan manusia dengan alam. Pembagian peran atau tugas pada tradisi hajat laut menekankan kerjasama komunitas. Setiap individu memiliki peran penting, mulai dari nelayan, pemuka adat, hingga tokoh agama. Di hajat laut juga memiliki kepemimpinan yang berbasis kearifan lokal, seperti pemimpin tradisi yang mencakup ketua nelayan, pemangku adat, atau sesepuh desa yang biasanya dipilih berdasarkan pengalaman mereka. Pemuka agama atau tokoh spiritual memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa ritual dilakukan dengan doa dan tata cara yang sesuai dengan tradisi dan keyakinan lokal. Filosofi ini menonjolkan pentingnya pemimpinan yang mampu menjaga keseimbangan antara nilai spiritual, sosial, dan ekologis. Selain itu, terdapat peran khusus seperti tim persiapan sesaji yang mengumpulkan hasil bumi dan laut, tim keamanan yang memastikan kelancaran acara, dan semua warga dan pemuda yang terlibat dalam hiburan, dekorasi, dan pertunjukan budaya lainnya. Organisasi tradisi ini juga mencerminkan filosofi keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Tradisi hajat laut menegaskan bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem yang harus hidup seimbang dengan alam. Hajat laut mengandung nilai yang dapat diterapkan dalam pembelajaran modern di sekolah untuk membentuk karakter, kesadaran lingkungan, dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Dalam pembelajaran dapat diterapkan konsep untuk menghargai sumber daya alam dan memahami bahwa segala sesuatu yang kita peroleh berasal dari proses alam yang perlu dijaga. Gotong royong dan kerjasama, tradisi hajat laut menekankan kerjasama warga ataupun nelayan di mana semua pihak memiliki peran penting dalam pelaksanaannya. Hajat laut mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam, tidak merusak ekosistem demi keuntungan sendiri, juga mencerminkan kearifan masyarakat pesisir dalam menjaga harmoni dengan laut.